Desa Tieng merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi Dieng. Nama Tieng diambil dari sumber air yang mengandung warna kekuning-kuningan. Orang Jawa zaman dahulu menyebutnya dengan istilah Tieng. Kali ini tim Lintas Batas bersama dengan kelompok informasi masyarakat atau Kim Rendeng Mas berkesempatan jalan-jalan ke Desa Tieng, menikmati hawa dingin di sini sembari melihat potensi Desa Tieng. Mulai dari jalan-jalan ke perkebunan tembakau, melihat proses produksi swating, belajar sejarah Gua Rendeng Mas, hingga singgah ke rumah kuno. Saksikan sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Official Wonosobo TV. Desa Tieng berada di Kecamatan Kejajar yang terdiri dari 3 dusun antara lain Krajan, Sidorejo, dan Rojowali. Keindahan alam dipadukan dengan masyarakat yang kreatif dan produktif, menghasilkan banyak potensi. Jika konco menuju ke kawasan wisata Dieng, pasti melewati desa yang satu ini. Beragam lahan pertanian serta UMKM yang inovatif banyak ditemukan di Tieng. Tidak hanya perkebunan saja, namun saat ini kami sudah berada di perkebunan tembakau. Tembakau di Jawa Tengah salah satunya yaitu garangan yang banyak ditemukan di Desa Tieng. Tembakau garangan merupakan tembakau khas yang diproses dengan cara dirajang tipis, dijemur di atas rigen, lalu digarang atau dibakar di atas api. Setelah itu dijemur hingga kering dan disimpan. Tembakau garangan dari Desa Tieng ini memiliki cita rasa yang khas, karena semakin lama disimpan akan semakin bagus dan harganya pun semakin mahal. Untuk tembakau garangan, warga Tieng menggunakan tembakau jenis swating yang dahulu merupakan varietas kencah Jawa. Tembakau swating telah mengalami banyak perubahan fisiologi dan persilangan hingga menjadi varietas baru. Setelah menilik ke perkebunan tembakau, kami juga ke rumah produksi cerutu swating. Tembakau yang sudah diolah akan menghasilkan produk yang sudah tidak asing lagi bagi pecinta rokok lintingan. Sebelum dipasarkan, tembakau ini perlu dipres dan dipadatkan agar lebih praktis dalam memasarkan. Inovasi cerutu swating sudah ada sejak 1 tahun yang lalu, yang nantinya akan menjadi produk unggulan Desa Tieng. Dengan harga yang terjangkau 10 sampai dengan Rp25.000 per batang, konco akan mendapatkan rasa legi, aroma yang wangi dan antep. Lokasi selanjutnya yang kami datangi yaitu Goa. Dahulu Joko Baros merubah diri menjadi Rendeng Mas. Goa ini berada di samping jalan raya menuju Dieng, tepatnya di Dusun Sidorejo, Desa Tieng. Sampai saat ini masih terdapat mitos pantangan mencabut tanaman rendeng mas tersebut apabila menjumpainya. Konon, jika rendeng mas itu dicabut, maka Telaga Cebong yang berada di bawah Bukit Sikunir akan jebol dan terjadi bencana banjir bandang. Dahulu terjadi banjir dan longsor di Desa Tieng hingga menewaskan 11 orang dan beberapa warga meyakini bahwa ada yang mencabut si rendeng mas itu. Larangan ini sebenarnya bermakna agar kita arif dalam memanfaatkan alam dan jangan merusak tanaman dan pepohonan. Dengan lestarinya alam, maka akan terlindung dari bencana. Sedangkan mas yaitu dari kata emas, merupakan simbol kemakmuran. Terbukti saat ini daerah Dieng menjadi wilayah yang makmur dengan hasil sayurannya dan tempat wisata yang terkenal. Meskipun begitu, diharapkan kita tidak tergiur kepentingan sesaat, menjauhi sifat tamak dan rakus yang jangka panjangnya justru merugikan, karena alam kita menjadi rusak dan akan merugikan diri sendiri. Untuk mengakhiri perjalanan kali ini, kami semua singgah ke rumah kuno yang sampai sekarang masih berdiri kokoh di Desa Tieng. Rumah ini sudah ditempati oleh generasi keempat.
Sekilas tidak ada yang berbeda dengan bangunan rumah tua ini, namun jika kita menilik lebih dalam, bangunan ini mempunyai 2 lumbung yang berada di atap rumah, 1 lumbung kering dan 1 lumbung basah. Karena sebagian besar mata pencaharian warga Tieng adalah petani tembakau, lumbung ini digunakan untuk menyimpan tembakau kering. Rumah otentik ini tidak pernah dilakukan renovasi besar-besaran, hanya saja setiap tahunnya dilakukan pengecatan ulang, dan cat yang digunakan khusus agar tidak merusak material asli dari bangunan ini. Beberapa rumah kuno lain juga ada dan menjadi peninggalan zaman dahulu, tetapi kondisi saat ini sudah tidak lagi otentik dan beberapa tidak dirawat dengan baik. Di hari yang cerah, melangkah kaki di Desa Tieng Kejajar, dikelilingi oleh pegunungan yang megah. Hawa dingin yang sejuk memberikan kesegaran yang menyenangkan. Suara burung berkicau dan aroma alami tanah basah menciptakan suasana yang damai. Setiap langkah membawa kita lebih dalam ke keindahan alam dan budaya desa yang otentik. Mari kita jaga pesona yang ditawarkan Desa Tieng Kejajar Wonosobo. Selanjutnya, desa mana ya yang akan kami datangi? Saksikan terus Lintas Batas di YouTube channel Official Wonosobo TV.